Namanya ini sangat tidak asing, terutama 2 tahun 3 tahun terakhir ini selalu ada namanya muncul, gak cuman jadi pemenang biasa, tapi di deretan Grand Champion. Ini ilmu baru lagi. Salah satu yang jujur baru kali ini gue ngobrol nih, ada yang menjelaskan sedetail itu. Lu gak takut di copy orang? Ya nggak apa-apa, justru kan semakin banyak orang bisa keeping tuh semakin baik. Ini sebanyak ini dikumpulin dari kapan kok? Mungkin sekitar 2 tahun belakangan ya. Oke, siap. Di sini mata saya langsung tertuju nih dengan barang-barang saya. Iya. Ini pakai JPD Shogun, ada JPD Yokozuna, Iya. dicampur high seal juga di sini ya. Iya. Ini konsepnya, mungkin kita bicara konsepnya dulu. Konsepnya ini katanya full dari Om Tesar. Apa yang mau disampaikan dari bentuk atau konsep kolam ini kok? Ini konsep yang menurut saya ini unik nih kok, bagus, jadinya kelihatan jadi Natural gitu natural dan apa ya, dekorasi yang bagus dekorasi gitu. ya. Tapi ikan nyaman sekali kok ya. Harusnya sih betah lah ya. Tahu. Iya. Dan ini ikan-ikan pensiun. Iya. Yang Dan ada juga yang memang nggak pernah turun show. Dari awal memang saya buat kolam ya. Masih ingat gak ikan mana yang paling banyak juaranya kok? Paling banyak salah satunya itu. Dan senang juga bisa ketemu JPD karena kan variasinya sangat banyak ya. Sangat diberikan kebebasan lah untuk orang bisa eksperimen ya dalam mengkeeping ikan gitu. Nah, saya rasa sih bagus dan rekomen ya untuk orang bisa coba, bisa pakai. Hai Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Dan kali ini di program Bincang-Bincang bareng Mr. Platinum, ini ada yang spesial nih. Kemarin kita sudah keliling-keliling Jawa. Nah, kali ini kita ada di Jabodetabek, tepatnya di kawasan Jakarta Barat, ke rumah salah satu penghobi yang kalau kalian tuh penggemar koi show di Indonesia, namanya ini sangat tidak asing. Selalu ada, terutama 2 tahun 3 tahun terakhir ini selalu ada namanya muncul, gak cuman jadi pemenang biasa, tapi di deretan Grand Champion, dan terakhir dia itu hampir sapu bersih second ASEAN Koi Show. Dia dapat Grand Champion B sampai E, sayang sekali yang A dia gagal. Tapi ikan yang sama sempat menjadi Grand Champion di JPD Nusatik 2024 kemarin. Nah, siapakah dia? Langsung saja ikut saya. Nih, yang saya suka nih kalau ke rumah penghobi nih, masuk-masuk sudah ada pakan JPD-nya kita. Ini membuktikan kalau dia itu memang full pakai pakan-pakannya kita. Ayo ke dalam. Ini dia. Halo, Ko. Halo Om Kiwan. Sehat? Sehat. Tesar Gusmawan. Gimana? Halo. Ko. Ya. Sebelum kita nanti keliling, Ya. ke kolam yang baru, kita tunjukkan kolam barunya seperti apa. Mungkin Koko boleh kasih tahu yang Koko ingat tuh gelar Grand Champion apa aja yang sudah Koko pernah dapat? Gelar Grand Champion ya? Iya. Mungkin kalau yang di daerah yang biasa sampai 65 cm, 70 cm sih ada beberapa ya. Kayaknya lupa lah, tapi kebanyakan kan di Jawa. Di gitu daerah ya. juga main ya? Daerah main yang di Jawa. Cuma kan biasa kan bukan yang all size ya. Biasa 65, 70. Benar, yang gitu ya. Iya. Cuma kalau yang all size itu kemarin Nusatik ada dapat Grand Champion ya, Sankei-nya ya. Iya yang Sankei. Benar. Kemudian setelah itu ASEAN Koi Show dapat yang B, C, D dan E itu. B, C, D dan E Ya. semuanya. Ini dia. Betul. Sama Piala Presiden ya kemarin waktu Piala Presiden. JPD Nusatik itu kan dia. Oh ada iya benar. Piala Presiden betul. Pialanya mana ya? Pialanya kayaknya yang itu deh, yang pojok tuh. Yang silver di pojok tuh. Oh iya benar. Kalau nggak salah ya, mohon maaf nih Pak Presiden kalau salah. Kayaknya Saking itu banyaknya ya. Kita Ya. lihat ini banyak banget. Ini sebanyak ini dikumpulin dari kapan kok? Mungkin sekitar 2 tahun belakangan ya. 2 tahun belakangan? Ya, tapi memang ada juga ikan dari rekan penghobi yang saya naksir nih. Mungkin dia udah nggak mau keep lagi ya. Jadi saya bilang Om pindah ke tempat saya aja deh.
Jadi dia ada kasih sekaligus pialanya itu juga ada. Artinya sebenarnya dia mau buang pialanya kok. Ya. Tapi ini artinya setiap piala yang didapatkan itu selalu akan pulang ke sini kok. Pulang. Ada yang belum pulang sih. Oh, ada tapi juga. saya juga nggak mantau. Ada nyatet sih. Ada Masih yang ingat? belum. Yang di Jepang ada berapa belum? Oh, balik. Jepang juga ada. Ada. Oke, Jepang itu yang tertinggi yang pernah dapat apa kok? Tadi kan udah nasional tertinggi sampai Piala Presiden yang di Nusati kemarin ya. Kalau Jepang, nah saya baru yang major prize lah. Kalau Jepang kan ada champion ini, champion itu belum. Cuma di bawahnya champion tuh ada majornya lah ya. Kayak Kokugyo, Sakura, Botan. Nah itu saya udah dapat. Udah dapat. Ya di berbagai ukuran lah. I see. Incarannya apa lagi kok di Jepang? Kalau Jepang saya anggap bonus aja lah. Jadi sebaik-baiknya lah. Kalau dapet ya syukur gitu. Kalau Jepang saya nggak ada targetin. Selalu ikut lah. Tapi kalau mau ditargetin rada berat ya, karena kan challenge-nya juga di situ luar biasa ya. Iya. Jadi kalau dapet ya anggap rezeki aja lah. Mantap sekali. Nah, itu kan biasa dan dibantu oleh teman-teman dealer dong ya. Iya. Ada beberapa dealer yang kita kenal lah ya. Kalau disebutin takut yang nggak kesebut yang nanti marah. Nah, tetapi di rumah juga keeping. Dan yang paling fenomenal akhir-akhir ini adalah bikin kolam. Berapa ton? Total airnya ya 120-an lah. 125 ton lah. Rencananya akan di full isi ikan. Berapa banyak? Berapa ekor gitu? Saya nggak ada planning, cuman mungkin ya, idealnya max mungkin 30 sampai 40 udah maksimal 40. Banget lah. Dengan ukuran rata-rata 50 up gitu ya? Ya, mungkin 70 up lah ya. 70 up ya, bahkan? Idealnya mungkin maksimum 30 ekor udah cukup lah. 30 ekor cukup ya? Oke. Sebelum kita ke kolam, biasa pesan sponsor. Oke, siap. Di sini mata saya langsung tertuju nih dengan barang-barang saya. Iya, walaupun udah nggak ada merek ya. Iya. Tapi ini bukan barusan kita tempel ya? Bukan. Itu labelnya saya beli sendiri. Cetak sendiri. Ya. Cetak sendiri, ya. Ini pakai JPD Shogun, ada JPD Yokozuna. Iya. Dicampur high seal juga di sini ya? Iya. Nah, ini tadi baru saya bawain, ini ada Tanemizu. Oh iya, nanti saya jelasin seperti apa ini. Nah, JPD Shogun, Yokozuna high seal. Ini untuk yang di keeping di sini. Betul. Ini kenapa pilih pakan-pakan yang ini kok? Jadi kan rencananya itu kalau di kolam ini saya bukan buat grow ya. Karena kan rata-rata sudah mungkin kita bisa bilang mencapai grow maksimalnya lah. Karena umurnya udah 4 tahun ke atas semua. Bahkan nanti ada yang 8 tahun udah mau masuk nanti Jumat nih. Oke. 8 tahun kan udah kakek-kakek ya, nenek-nenek gitu. Jadi mau grow apa lagi? Justru kita mau maintain skinnya, kesehatannya supaya umurnya panjang kan. Oke. Karena udah nggak ada concern untuk turun show lagi di serok-serok, jadi kita justru pengen mereka happy lah di dalam kolam ini, panjang umur. Kita bisa mengenang lah ya. Dulu cari piala banyak, di luar capek-capek berjuang kan. Sekarang dia pensiun istirahat dengan happy lah gitu. Nah, kan berarti butuhnya yang proteinnya cukup lah ya, nggak tinggi tapi juga nggak rendah-rendah banget. Kemudian juga yang bikin pencernaannya enteng, lancar. Kalau dari JPD kan Shogun udah pastilah ya, kita tahu lah semua untuk whitening sama shining juga ya pastilah. Itu kan ada white germnya dan lain-lain. Kalau Yokozuna Hayashik sebenarnya saya masih pakai untuk maintain aja sebenarnya. Karena kan takut kempes juga ya. Body udah segitu gede, kita nggak mau kempes walaupun nggak mau terlalu push gitu. Nah jadi saya pelajarin Yokozuna High Silk, profilnya agak sedikit berbeda tapi kan sama-sama silkworm ya. Jadi mungkin profilnya sama lah buat tahan body volume gitu. Itu yang saya pertimbangin sih. Ya, salah satunya juga Yokozuna. Mungkin tambahan informasi, itu juga dia ningkatin nafsu makannya juga kok. Oh, oke. Jadi ya meskipun kita main protein rendah, dia asupannya juga lebih banyak jatuhnya kan. Iya. Makan terus gitu. Oke. Gitu. Sip. Nah, JPD Yokozuna sama JPD Shogun ada high seal juga campurannya. Ini ada kombinasi lagi kok. Ini namanya Tanemizu. Dari JPD. Ini gampangnya itu bakteri starter PSB lah ya. Ya, PSB ya. Fotosintesisan bakteria. Ini boleh dicoba kok. Ya.
Kegunaannya sama dengan, maksudnya cara menggunakannya sama, disesuaikan dengan ukuran kolam dan sebagainya. Cuman bedanya yang pertama pasti karena ini JPD. Iya. Kita udah ya ngomongin produk, kita mau ngomongin kolam. Oke, siap. Kok, Heeh. kita langsung ke sini ngarahnya. Nih di kolamnya. Wow. Iya. Saya penasaran sama kolam ini karena berseliuran di YouTube-nya saya. Oke. Terutama dari Om Trisno ya, Om Trisno. iya, Hai, iya. jangan lupa pakai mata aja. Siap. Om Trisno. Om Trisno. Nah, dia yang bikin kolam ini ya, bener ya? Ya, betul. Oke, nah ini konsepnya, mungkin kita bicara konsepnya dulu. Konsepnya ini katanya full dari Om Tesar. Apa yang mau disampaikan dari bentuk atau konsep kolam ini kok? Sederhana sih, ini kan awalnya dulu kan saya hobi koi sih udah mungkin 10 tahun lah ya. 10 tahun sebenarnya. Cuman show ikan impor itu ya baru berapa tahun belakangan. Oke. Jadi kan kita juga pengen di rumah tuh enak ya ada kolam ikan gitu ya. Cuma memang seperti banyak penghobi lain ya. Jadi kan yang penting di rumah ada feature kolam koi udah gitu. Atau kolam ikan gitu. Jadi dulu bikin landscape tamannya ya udah taman semua, disisakan lah sedikit untuk kolam. Bahkan dulu malah hampir nggak ada chamber malah dulu. Oh gitu? Iya, bener-bener. Jadi kolamnya flow aja gitu? Iya, bener-bener ada lah chamber sedikit gitu ya. Jadi memang sistemnya sangat jauh dari ideal. Nah, singkat cerita ya ada direnovasi sedikit, tapi bagaimanapun tetap kolamnya cuma sekitar 10 ton lah gitu. Jadi kan nggak bisa nampung banyak ya. Gitu. Nah kemudian belakangan saya pikir-pikir karena udah ikut show. Dulu kan nggak ada urgensi untuk show gini nih, karena kan ya kita beli 10 ya ada 10 di kolam gitu kan. Iya. Nah kalau show gini kan kita kadang simpan di dealer, ada yang di Jepang, mungkin total bisa berapa puluh ikan. Berapa puluh apa berapa ratus kok? Tergantung yang nonton. Yang aku ke istri berapa? Yang aku ke istri berapa puluh lah ya. Kita anggap aja sama lah ya. Iya, digitnya 2 lah ya. 2 digit. Iya. Jadi apa namanya? Ya jadi mikir ya, nanti kalau udah pensiun tuh ujungnya pada kemana semua. Benar. Gitu. Masa kita titip di dealer terus nggak ada yang kita nikmati juga sayang kan. Ya udah akhirnya jadi pikir bikinnya agak besar, ya buat pensiunnya ikan lah gitu ya. Oke. Nah jadi memang kita secara bentuk, secara luas kita maksimalin yang memang memungkinkan ya, karena tamannya udah jadi duluan kan, baru kolamnya nyusul di expand gitu. Makanya bentuknya orang kan bilang idealnya kotak apa gitu ya. Ya saya mau nggak mau harus bikin semi natural ya. Ya. Karena mengikuti kontur landscape yang lain gitu. Oke. Ini kan kalau secara air totalnya itu 120 ton ya. Ya kurang kalau lebih. luasnya kok? Luas Kolamnya? area kolam kurang lebih 60 sampai 65 meter persegi ya. 60-65 meter persegi. Kali dalamnya kan 1,5 ya. Itu sudah terhitung bagian chambernya juga? Belum. Oh belum, cuman area Chamber kolamnya. saya lupa, tapi sekitaran 25 meter persegi lah. Kurang lebih ya. Artinya mengambil sekitar 90 meteran lah ya. Total luasnya ya. Total luas dari daerah ini. Oke. Betul. Kok sebelum kita ngomongin ada ikan apa aja, Ya. saya tertarik nih di sini. Ya, Ini artinya kan flow keluar. bener. Flow keluar, langsung dikasih si oyster yang biasanya jadi media biologis juga ya? Biasa kimia ya, dia buat pH ya. Kimia, benar, untuk ngatur si pH ya. pH-nya. Nih, konsep yang menurut saya ini unik nih kok. Bagus, jadinya kelihatan jadi Natural gitu natural dan apa ya, dekorasi yang bagus dekorasi ya. Karena kan kalau chamber itu kan ibarat real estate ya. Itu kan kita prioritasin yang memang dampaknya krusial ya. Contoh buat biofilter, buat ngurai amoniak dan lain-lain. Jadi saya manfaatkan sebisanya tuh chamber untuk yang memang signifikan. Nah kebetulan kan ini ada waterfall nih. Ya. Jadi saya minta sama buildernya Om Trisno bikin aja waterfallnya full ujung ke ujung. Ini 8 meter kalau nggak salah. Oke.
Sehingga kita punya chamber tambahan kan seolah-olah nih. Oh. Ini kan chamber nih sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, untuk Hanya media. kelihatannya kebuka aja ya. Betul. Saya justru nggak terlalu suka yang berisik ya, yang waterfallnya sampai, berisik gitu. Sehingga memang jaraknya ke kolam kan paling berapa ya, 10 pendek sentian sekali ya. Ya, Hampir gak kedengaran ya. ya betul. Yang penting kan airnya flow gitu. Ya. Tapi dia punya chamber sebesar 8 meter kali berapa senti lah, 80 senti ya. Oke. Ya itu, jadi tambah space. Oke. Nah kalau oyster sendiri ya jelas buat buffer ya, buat maintain alkalinnya, karena kan outdoor kalau ada air hujan tuh asam ya. Jadi saya nggak bisa hindarin air hujan masuk, ya caranya diimbangi dengan kerang. Karena kan kerang kalau ketemu asam dia akan rilis kalsium Mineral-mineralnya lah ya. Ya, kalsium klorat itu dia akan kalsium karbonat dia akan lepas supaya nahan supaya pH-nya nggak terlalu drop karena I see. hujan. Karena gitu. hujan ya. Oke. Nah, itu juga dengan ini tanamannya apa kok? Siri gading, apalagi namanya ya. Saya mah banyak ya? bebasin ke tukang Cuman taman. hiasan aja ya? Ya, Tapi cuman itu ngaruh gak sih ke tadi proses Ya. kimiawinya? Harusnya ngaruh buat serap nitrat. Oh. Amoniak pun harusnya langsung bisa dia konsumsi ya. Oh, Tapi oke. memang kalau mau diseriusin metode filternya pakai tanaman, ya tanamannya harus rimbun dan banyak. Saya sambil-sambil lah ya, sambil Ini rencana bakalan full tanaman lagi? rencananya gitu. Jadi Full. nanti oysternya ketutup gitu kayak? Ketutup, benar. Dia sebagai media tanam juga lah ya. I see, Iya. I see. Ini belajar konsep dari mana Pak? Di mana-mana sebenarnya udah diterapin lah ya. Cuma memang isunya tanaman itu kan harus bersih. Karena biasa kalau kita ambil dari sumbernya yang kurang bersih, akarnya tuh kadang nyimpan siput atau Ya, benar. kutu apalah gitu ya. Jadi itu memang sebelum tancap mesti lumayan bersih lah ya. I see. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin yang kelihatan dulu. Ya. Ikannya, konsep kolamnya. Ya. Skimmer 1, 2, 3, 4 Ya. gitu. Cukup kok? Cukup. Ada 4 skimmer, 5 bottom drain. Kalau sama ada cadangan bottom drain samping. Jadi Oke. bukan di bawah. Samping ada 2 pipa Bottom drain? 4 in apa 3 in saya lupa ya. Oke. Jadi untuk memastikan sedotan dari sini ke dalam cukup ya flow-nya ya. Oh, jadi nggak mengandalkan skimmer untuk sedotannya aja ya? Betul. Kalau skimmer sih enteng karena kan dia yang penting permukaan kesedot sudah beres ya. Yang penting kan yang di bawah nih Benar. untuk sedot kenceng gitu. Artinya pakannya floating, sinking. Nah, dulu saya pakai sinking karena kan sinking satu lebih padat ya. Kedua, kadang ikan kalau sakit atau kurang enak badan kan makannya nggak mau cepet-cepet gitu. Ya. Jadi sinking kan lebih lambat hancurnya. Oke. Jadi nggak terburu-buru lah ikan makan. Nah cuma belakangan saya mau coba pakai floating karena memang nanti ada asistensi yang bantu keeping kolam ini gitu. Karena saya nggak bisa full time perhatian. Ada rencana pengen di-combine lah dengan macam-macam suplemen. Oh. Sehingga kalau sinking itu kan hancurinnya susah kayak batu kan. Ya. Nah kalau floating itu dia bisa lebih enak lah buat pastanya gitu. Ya, I see. Gitu. Nah, karena salah satu alasannya juga mau coba Yokozuna katanya. Oh ya, bukan, Gozen ya? Yang buat pasta nanti? Yang buat pasta Koi Gozen. kan? Ya, Iya. itu juga boleh jadi masukan kita tuh. tes lah. Pakai Koi Gozen. Tapi kalau floating ini karena Yokozuna kan? Karena Yokozuna juga, karena sempet tanya Yokozuna ada sinking nggak ada. Ya udahlah, saya beli Ya udah. floatingnya aja. Dicoba, artinya kolam ini dibuat khusus supaya bisa nyoba Yokozuna. Boleh lah, boleh diartikan seperti itu boleh. Oke, nah kalau ikan-ikannya ini Ya. ini belum semua ya, Go ya? Yang Belum. tadi kan targetnya sekitar 30-an ekor lah ya kalau Ya. bisa masuk gitu. Belum semua, ada beberapa lokal, ada beberapa yang saya mau hibah ya, kasih ke rekan. Ya masih, ini kolam apa ya, kolam trial lah ya, karena kan Ya, baru running sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Ya, Tapi ikan nyaman sekali kok ya. harusnya sih betah lah ya. Tahu. Iya. Dan ini ikan-ikan pensiun. Ya. Yang Dan ada juga yang memang nggak pernah turun show. Dari awal memang saya buat kolam ya. masih ingat gak ikan mana yang paling banyak juaranya kok?
Paling banyak salah satunya itu Sanke yang itu. Sanke yang sendiri tuh? Ya, Oh. itu Sanke lokal. Oh, oke. Lokal mungkin dapat base lokal 15-20 kali ada kali itu. Oh, Ya. bahkan yang lokal aja milihnya pinter kok gue ya. Ya. Ya, Ada lagi? itu salah satunya. Terus yang Benigoi Ginrin ini juga banyak sih. Dia Oh, Benigoi. Ya. ya, itu lokal juga. Yang Ginrin? Oh enggak, sorry, itu import. Benigoi Ginrin, Oke. Mel itu. Oh, oke. Tapi dia juga banyak dapat champion dan bis. Kalau karasinya kok itu gede banget? Karashi yang mana ngumpet ya? Yang itu, yang monkey itu ya? Oh bukan. Karamel. Dia ngumpet kayaknya. Kayak di bawah-bawah sini deh. Oh, kalau yang monkey karamel itu enggak ya? Bener Enggak, gak sih itu sebutannya monkey karamel? Kalau yellow monkey. Oh, yellow monkey enggak, ya. Dia bukan yellow monkey sih tipenya. Apa itu jatuhnya? Yang mana ya? Kalau Karasi yang itu yang agak coklat itu. Oh, kalau yang coklat tuh cagoy. Cagoy ya, cagoy. Kalau itu nggak pernah turun. Cagoy enggak? Nggak. Saya memang piara karena pas beli itu memang udah besar ukuran 80 sentian. Dulu saya pengen keep ikan gede gitu. Iya. Oke. Wow, nyaman ya ikannya ya. Iya. Nanti ada rencana ikan yang mungkin masih di kontes akan di sini atau memang hanya pensiun aja? Kemarin saya ada pikir dan saya ada ngobrol juga, boleh nggak ikan yang show itu saya keeping di rumah, nanti ya gimana lah ya, tapi saya yang keeping. Cuman saya pikir-pikir lagi kan tanggung jawabnya nggak ringan ya, karena kan harus make sure kualitinya selalu baik. Ya saya masih timbang lah, saya punya waktu, tenaga, kemampuan nggak untuk maintain ikan show, karena nggak gampang loh. Benar. Jadi kita lihat di show ya, Benar. Dealer turun ikan total karena kan satu event 1000 lebih ikan gitu ya. Itu keeping sehari-harinya kan nggak mudah, bukan seperti di rumah ya. Yang mereka keeping bukan satu lagi kan? Bukan satu lagi, ikan banyak orang, kemudian Kolamnya juga menjelang banyak. show juga dia finishing lagi. Ya, Karena kebutuhan ikan beda-beda ya. Ada yang bodinya oke tapi colornya agak drop. Ada yang skinnya bagus tapi bodinya kurang lebar. Nah itu kan treatmentnya, makannya, kolamnya semua beda-beda gitu. Oke. Oh, jadi saya pikir tanggung jawabnya nggak ringan gitu. Ya. Jadi sementara ikan pensiun dulu lah. Jadi saya make sure bisa keeping dengan oke, ya baru lihat nanti lah. Tapi masih ada kemungkinan ikan yang di sini bisa turun lagi nggak sih? Kalau bisa sih bisa. Oh. Cuma kadang kan kita pikir udah capek ya. Maksudnya kasihan ikannya nih. Apalagi show di Indonesia kan 1 bulan bisa 2 kali. 1 3 minggu aja kali. bisa 2 kok. Nah, jadi serok lagi, angkat Iya, lagi, iya, kadang iya. kasihan. Iya, Jadi iya, yang di iya. sini sepertinya yang ya memang udah pensiun lah. Udah pensiun ya. Biar dia nikmati masa tua aja di kolam gitu. Ya, oke. Nah, ini dari jenis ikannya Ya. kita sudah lihat filtrasi yang ada di sini, chambernya. Nah, chamber utamanya ada di sana. Iya. Mungkin tadi saya sempat ngelihat kalau di video tuh Ya. itu cukup rumit tuh kok. Ada RDF ya, ada MBBR ya, Iya. lalu ada juga pakai matala ya kok ya. Ada. Nah, sama ada lampu UV juga di sana. Ada. Secara garis besar aja kok, itu Ya. flow-nya itu seperti apa kok? Jadi sederhananya dari kolam, Aha. kan kita anggap ini air yang mau kita Oke. olah ya, Oke. yang ada limbahnya ya, kotor gitu. Ini masuk ke chamber pertama itu settlement, jadi nggak ada treatment apa-apa, dia hanya tampung air kotor dari semua saluran. Oh, masuk artinya air yang sama dong ya? Iya. Sama iya. yang ini? Dari Oke. yang disedot dari bottom drain, dari skimmer. Oke. Itu semua masuk ke chamber pertama itu settlement lah kita sebutnya, atau penampungan. Oke. Kemudian air dari sana masuk ke RDF Oke. untuk disaring kotoran kasarnya ya, Oke. yang besar. Karena fokus kalau saya mungkin bisa dianggap concern saya justru bukan langsung ke amonia nitrit ya. Concern saya organiknya dulu kita harus keluarin dari sistem secepat mungkin. Karena kalau sudah ngomong nitrifikasi jadinya panjang. Satu organik ini protein misalnya ya, dia harus berubah jadi amoniak dulu, masih racun. Nitrit dulu, masih racun. Nitrat pun susah dikeluarin dari sistem. Jadi kan ceritanya panjang. Jadi bagi saya
yang paling baik adalah organik terlarutnya ini, bahan-bahan organiknya ini secepat mungkin keluar dari sistem sebelum dia jadi amoniak. Itu yang mungkin saya rasa orang agak miss ya. Jadi langsung konsennya waktu jadi amoniak. Padahal sebelum itu ada satu sistem sendiri lagi kan, cerita sendiri yang namanya tadi protein jadi amoniak tadi. Iya, yang orang harusnya keluarin dari situ segera gitu. Nah, jadi gimana cara keluarin organik sesegera mungkin? Kalau di sistem kolam saya ada 3. Satu secara mekanis. Itu kan pakai RDF ya. Jadi itu ya singkat lah. Semua barang-barang yang bekas makanan, feses, semua dikeluarin dari sistem itu selesai. Jadi nggak perlu diurai, nggak perlu diolah, disaring dan dibuang aja, selesai gitu ya. Nah, kedua adalah secara kimia. Nah, kalau yang secara kimia itu adalah, ini sekarang kebetulan belum jadi, tapi nanti ada tabung ozon. Ya, ozon. Jadi setelah RDF saring, air yang masih ada kandungan protein dan lain-lain, itu nanti masuk ke ozon, ada ozon yang dosisnya cukup tinggi gitu ya, untuk oksidasi. Jadi dia bakarlah semua protein. Amonia nitrit pun kena ozon juga habis sebetulnya. Nah, dia air yang ada ozonnya ini dipulangin lagi ke chamber settlement di awal. Oh, dia muter balik lagi? Jadi dia seperti sirkuit kecil muter terus di situ. Tapi memang tidak semua flow lewat ozon ya. Ozonnya hanya pakai pompa kecil ya, membantu lah. Oh, yang ada saja yang bisa masuk. Supaya ozon ini kalau balik ke chamber 1 kan kotor. Ya ozonnya kan akan mengoksidasi lagi yang kotor. Supaya ozon ini nggak masuk ke biofilter karena bahaya kan buat bakteri. Nah, yang ketiga adalah secara biologis untuk remove organiknya. Nah, itu makanya setelah RDF, saya ada MBBR, 1 chamber biofilter, tapi bakteri yang dikembangin di situ bukan nitrifikasi, tapi bakteri heterotrof lah kalau bahasa ininya ya, bahasa biologinya ya. Ada lagi tuh ya? Iya, jadi ya seperti PSB lah sebenarnya fungsinya. Jadi bakteri yang mengurai atau memakan, bikin pembusukan lah dari bahan-bahan organik. Nah, dalam hal ini yang saya kembangin bakteri Bacillus. Jadi dia yang tugasnya mengolah protein menjadi amoniak lah. Jadi kalau orang bertanya, kok protein bisa jadi amoniak? Ya itu karena diurai oleh bakteri ini. Gitu. Nah, jadi ada 3 itu dulu untuk kelarin organiknya semampu mungkin. Nah, kalau dari 3 ini masih lolos juga ke sistem, barulah kita pakai yang selama ini kita kenal biofilter untuk nitrifikasi. Jadi pakai media bermacam-macam lah ya, kalau media orang pakainya ya. Tapi bakteri yang dikembangin kan nitrifikasi ya, Nitrosomonas dan Nitrobacter untuk urai amoniak dan nitrit begitu. Nah, setelah itu kebetulan karena saya pakai MBBR, kan itu biasa ada limbahnya berupa lendir-lendir biofilmnya. Saya rasa bukan MBBR aja sih, semua orang pakai seramik, pakai apapun, bakteri kan perlu ada rumah ya, biofilm. Nah, itu kalau rontok kan jadi bikin air kotor atau keruh ya. Maka setelah MBBR saya ada pakai static bed, mekanis lagi lah ya, untuk saring kotoran. Nah, setelah itu lanjut ada Matala mat. Jadi Matala itu saya susun 10 susun tuh. Yang warna apa tuh, Bang? Langsung yang biru 5 dan abu-abu 5 tuh. Karena udah nggak butuh yang bukan mekanis lagi kan ya, fungsinya. Di akhir udah jadi rumah biologis ya? Betul. Jadi itu rumah biologis juga. Setelah MBBR ada static bed. Nah, Matala ini untuk rumah biologis juga. Itu numpuk lah ya, Matala 10 susun dan ada biofoam sedikit. Nah, kemudian terakhir pompa. Nah, pompa itu juga di bawahnya ada tatakan, ada Matala mat abu-abu 5 atau 6 lembar gitu lah. Itu juga untuk rumah biologis juga lah, sekaligus tatakan pompa. Setelah itu baru dia masuk ke oyster ini, keluar? Betul, baru masuk sini, kena oleh oyster. Kalau airnya pH-nya ini, karena saya dripping terus 24 jam pakai air RO. Dripping juga? Dripping 24 jam. Satu harinya 2,5 ton lah kurang lebih ya, 2 liter per menit. Itu dripping terus karena memang ada yang tekor atau gimana tuh, Bang? Satu untuk nitrat ya, karena di kolam saya nggak ada sistem untuk ngurai nitrat. Karena kan semuanya full oksigen ya, maksudnya airnya dengan oksigen tinggi. Jadi nitrat ya dikeluarnya dengan ada air baru masuk terus-menerus. Nah, cuma memang kan kalau air komplek ini kita kadang kualitas nggak tahu ya, bisa naik turun.
Jadi saya pakai RO, dripping terus. Nah RO ini kan airnya nggak ada mineral ya, jadi pH-nya kan cenderung asam. Ya. Nah itu ya gunanya kerang juga untuk buffer, supaya pH-nya nggak terlalu drop gitu. Tiap hari diukur pH-nya? Nggak setiap hari sih, berkala Tapi lah, seminggu gitu ada. Saya ukur pH, kalau amonia nitrit sih pasti ya. Oke. GH, KH saya ukur Itu semua sendiri? sendiri. Termasuk juga dengan kebutuhan mineralnya ya? Iya. Tadi Karena aku kalau sempat lihat ada beberapa biang mineral. betul betul. Kalau nah itu juga mau eksperimen ya. Ini kan kolam baru jalan 1 minggu. Ikan dalam kondisi yang bermacam-macam lah ya waktu kemarin titip ya. Nanti kalau udah stabil, mineralnya mau saya perhatikan lebih detail. Karena mineral yang apa ya, yang utamanya kan di GH itu mineralnya kalsium dan magnesium. Oke, ya. Nah itu kita perlu hitung tuh rasionya berapa ya masing-masing. Terus target GH-nya kita mau capai berapa supaya skin dan warnanya bagus. Magnesium tuh kalau menurut Yoshida kok dari JPD tuh itu salah satu mineral penting untuk menguatkan si suminya. Oke, ya. Banyak faktor ya. Sumi, beni, termasuk shine dari skinnya, sisik itu utamanya dari kalsium dan magnesium ya. Walaupun memang kalau dibilang rasio, porsi kalsium harusnya lebih besar. Benar. Biasa 3:1 atau berapa. Nah ini juga saya sambil belajar keeping lah ya. Emang kita punya basic soal hal-hal tersebut atau lu riset sendiri terus kok? Riset saja sih, nggak ada basic juga. Cuma kan gokil. Zaman sekolah kan kita belajar ya biologi. Nih kameramen gua aja puyeng lu ngomong apa. Nanti bikin apa subtitle tuh, bingung. Lu harus bikin ininya buat editor nih, nanti bikin grafis ya, itu apa aja nanti. Nah, ngangguk-ngangguk aja, awas ya. Oke. Memang ada berapa inilah, karena RO ini kan air kosong lah kita bisa bilang, air murni, nggak ada mineral, nggak ada apa, sehingga kalau kita mau dripping RO ya kita mesti yang proaktif ya, kasih sebuah kondisi lah untuk airnya. Nah kita mau masukin apa ke dalam kan udah terserah kita, ini kan kayak kertas kosong gitu ya. Iya. Udah pasti mineral ya kalsium dan magnesium. Itu pun dua mesti diperhatikan. Kadang kalsium kan banyak. Kayak kerang juga kalsium, tapi kalsium karbonat. Ya kalsium apa lagi? Jadi ini kalsiumnya kalsium apa? Fosforat deh. Kalsium klorat, kalsium apa? Magnesium juga ada magnesium sulfat, magnesium macam-macam. Ya. Jadi kita perlu cari yang larut dalam air. Kalau nggak larut nanti dia bergerak tuh ke saluran macam-macam ya. Jadi yang larut dalam air sehingga diserap ikannya juga gampang gitu. Ya. Di luar itu ada juga tuh potasium lah, macam-macam. Saya makanya ini kolam eksperimen lah. Benar. Kalau beberapa di produk ya kita tuh mineral ada selenium juga, ada silikon, ada apa? Bahkan ada besi, ada zinc. Benar. Ada tembaga, ada walaupun dengan jumlah yang sangat kecil banget lah ya. Ya. Itu kita sebutnya apa? Trace mineral lah ya. Jadi itu mineral yang bukan utama tapi dalam jumlah kecil dia baiknya ada lah gitu. Ini ilmu baru lagi. Salah satu yang jujur baru kali ini gue ngobrol nih, ada yang menjelaskan sedetail itu. Lu gak takut di copy orang? Ya nggak apa-apa, justru kan semakin banyak orang bisa keeping tuh semakin baik. Karena kan kadang gapnya penghobi itu ya, dia senang ikan, mungkin dia matanya udah pinter lah ya, lihat ikan bagus dari tosai sampai gosai dia bisa lihat. Tapi kan waktu bisa milih, bisa beli, bisa lihat ikan bagus, setelah itu kan di keepnya di farm atau di dealer. Ketika itu nyampe ke rumah dia, keepingnya dia nggak bisa keeping dengan baik gitu. Jadi kan sayang ya. Jadi baiknya sih yang penghobi selain bisa lihat ikan, bisa keeping juga ya. Lakukan juga eksperimen kayak tadi juga. Benar. Kalau nggak kan di dealer terus, dia lihatnya cuma sebulan sekali ke dealer gitu. Kita lihat video gitu kan. Kalau bisa keep di rumah dengan baik. Kangen nggak sih kok kalau lihat kayak gitu? Maksudnya? Apalagi pas ini prosesnya berapa lama? 2 bulan ya kurang lebih? 2 bulan. Ini 3 bulan sih sampai running ini. Nah itu kan nggak ada ikan tuh. Hanya bisa nikmatin ikan dari
grup lelang beli lagi grup. Enggak maksudnya ikan-ikan Iya. lamanya kan pasti dititip di mana, Iya, dikirimin video kondisinya, Iya, kangen iya. nggak gitu? Ya penasaran sih. Jadi apa ya, dititip di tempat temen ini jadinya gimana? Dia drop nggak atau apa? Ada luka nggak? Iya, Kadang kan iya. pindah-pindah stres, ntar nabrak gesek apa? Kadang kepikir juga sih. Kepikiran Iya. ya. Kalau ikan-ikan yang rata-rata masih fight di arena gitu kan, lu belum bawa pulang nih Iya. dan belum pernah ada di rumah ini. Iya. Itu juga maksudnya kan saya belum jadi kayak lu ya. Amin satu hari Iya, gitu. iya. Cuman maksudnya pengen tahu dari perspektif penghobi nih, ikan yang nggak pernah ada di rumah dia, Ya. itu rasanya seperti apa kok? Maksud gua adalah pengen banget tuh ikan ada di sini atau gimana gitu kok? Itu perspektifnya gimana kok? Ya, ini pertanyaan ini sih valid sih. Iya iya. Karena dilema sebenarnya ya. Satu sisi kita pilih, kita beli, apalagi yang masih di Jepang gitu ya. Iya. Kita pengen lihat langsung gitu, atau bahkan tiap hari pengen kita yang rawat gedein. Ya. Di sisi lain kita pengen ikan bagus kan bukan hanya diapresiasi oleh kita sendiri, kita pengen dapat pengakuan bahwa memang ikan ini dibandingkan lain nih superior gitu kan. Makanya ada event-event kayak show itu sebetulnya kan untuk mengkonfirm lah ya bahwa ikan ini memang dibanding yang lain dengan size-nya, jenisnya ini ikan yang baik, yang superior. Nah kita kan ada kebanggaan ya. Jadi kita tuh seperti cari talent gitu loh. Kita cari talent, ada yang barangkali di umur 1 tahun, 2 tahun belum kelihatan oke, tapi kita tahu ini ikan potensial. Terus kita beli, dirawat dengan baik, waktu umur 3-4 tahun dia misalnya di show dapat champion gitu ya. Itu kan kesenangan tersendiri tuh. Oke. Karena kita bisa lihat potensi, terus kita rawat sampai benar-benar terwujud gitu ya. Tapi di sisi lain kan ada keinginan ikan yang kita lihat tuh pengen setiap hari kita tengok gitu. Iya, iya. Itu Itu emang gimana? dilema sih. Jadi ya itu sebabnya saya bikin kolam gedean dan buat pensiun. minimal setelah mereka pensiun ada di sini lah Iya, ya. minimal setelah selama bertahun-tahun ini di luar, dia ikut show, capek ya. Akhirnya bisa istirahat di sini ya saya liatin di akhir. Kan lebih parah yang di Jepang. Malah kan kalau di Jepang dia keep di Jepang bisa berapa tahun, boro-boro lihat tuh, kecuali kita ke Jepang ya. Kalau di dealer kan masih di Bogor, di Bandung kita bisa datang ya. Kalau Jepang kan lebih nggak sering-sering gitu. Sebenarnya alasan nggak sering-sering ke Jepang biar nggak sering-sering beli ikan aja ya. Nah itu saya juga batasi diri lah. Kalau Iya, iya. kalau Jepang sih gampang tinggal pergi, cuman Bener. takutnya keliling, ntar Iya. ini mau itu mau. Kalapnya ya. Ya, itulah. Itu Nah, biasanya itu dari Koko atau dari dealer dulu yang nawarin? pasti kan dari mereka ya. Kalau Dari dulu. kan mereka yang keliling, mereka punya rutenya ya. Kalau di Jepang itu event juga macam-macam, Ya, padat ya, ya. sekali lah. Padat dalam 1 bulan tuh mereka tiap hari keliling bisa kadang bolak-balik gitu ya. Eventnya ada lebih dari sekali. Nah, biasanya yang ngomong, ini ikan bagus nih Om Tesar gitu. Kerjasama lah, itu semua kerjasama lah. Eh, Ada yang kadang nggak direkomend tapi feeling kita berkata lain gitu ya. Itu juga dan ada. memang terbukti bisa juga ya. Bisa ini. juga ada juga yang direkomend tapi kita rasa rasanya belum sesuai karena ini kan Ya, ya. art ya. Jadi kadang apa ya, matanya feelingnya bisa lain-lain lah gitu. Benar. Nggak ada teorinya sih, kadang lihat Tancho Kohaku cuma putih terus ada Iya, iya. merah. Gimana mau kita compare textbook gitu ya? Susah. Tapi yang template atau sederhana itu pun kita juga tetap bisa aware bedanya di mana gitu, bisa sih. Kalau saya sebagai orang awam, saya sering ngomong di konten yang di sini, itu kalau ngelihat ikan bagus ya pasti bagus aja gitu. Iya. Udah gak bisa bohong. Tapi Iya. sebagai penilaian orang-orang, terutama Kota Tesar ya, yang sudah sering melihat ikan-ikan ini dan akhirnya jadi juara. Iya. Itu apa sih yang dilihat? Kalau mungkin rata-rata ditawarin ke Koko ketika usia berapa kok? Beda-beda sih. Dari yang Yang Tosa yang 20 cm gitu juga ada. Yang 6 tahun yang udah 90 cm juga ada. Oh, udah ada juga. Yang 100 cm pun ada. Nah, kalau dari Tosai apa yang gue lihat?
Nah jujur ya, saya sebagai penghobi kan juga berkembang terus. Nah, Saya kurang pinter ngeliat tosai. Tosai. Oke. Jadi karena tosai itu kan masih mentah ya, Ya, kita ya. belum jadi lah. Masih banyak possibility untuk dia berubah kemana-mana. Oke. Jadi tosai saya jujur saya belum mampu lihat. Itu biasa dibantu diliatin lah. Oh. Bisa oke. sama dealer, sama rekan ya. Tapi Jadi, tetap berani ngambil. iya iya. Justru seninya kan di situ ya. Kita Oh. keep tosai yang kita wondering. Cuman suatu biasa saat- feelingnya apa kalau ngelihat si tosainya? Nah itu feeling tuh. Itu Memang kan direkomendasiin sama dealer nih Betul, yang betul. kayak gini ini. Nah, Betul. akhirnya oke gitu. Ngelihatnya apa gitu. ada. Satu kita yang ya overall feeling lah ya. Tapi Hmm. kalau bisa di breakdown, satu kita lihat bentuk kepala, adalah Oh, kita oke. ciri-ciri tertentu Sama yang ya, tetap bagian kepala mulut ya gitu. ya kadang ada ciri tertentu yang ya most probably dia lebih besar nanti di kemudian hari gitu Oke. ya. Terus saya juga salah satu yang cukup mementingkan pattern. Mungkin nggak semua orang nih, karena ada yang menganggap body bagus, quality bagus, pattern nomor kesekian. Oke. Nah ada farm tertentu yang kadang saya udah yakin lah body skin ya pasti oke, kayak Udah aman. Sakai gitu kan pasti oke ya, dari bloodline-nya bagus-bagus. Maka saya kalau untuk farm yang seperti itu Sakai gitu ya, saya cukup taruh berat perhatian ke pattern. Karena body nggak oke-nya ya masih oke pastilah ya, skin Ya, ya. juga pasti masih oke. Nah, patternnya ini yang saya lebih perhatikan. Oke. Tapi di farm lain ada yang dari bodinya pun kita udah harus lihat dengan detail nih. Ini potensi bodinya bagus apa enggak. Oke, artinya memang harus dilihat juga dealer siapa yang nawarin, ngambil dari farm mana, Ya. baru feeling kita lebih kuat lagi ya ngelihat Betul. si ikannya. Itu Betul. kan tosai. Iya. Yang paling gampang itu ngelihat di apa? Nisai, Sansai? Kalau paling gampang ya yang paling tua. Ya, yang udah 80 cm gitu ya. 80 cm artinya 4-5 tahun gitu. Iya, iya. Ya, yang udah jadi lah, yang udah finish kita bilangnya ya. Itu biasa apa tuh yang langsung dilihat? Udah bagus ya aja. Ya karena kalau ikan yang sudah besar gitu kan sudah nggak ada rahasia lagi ibaratnya. Oke, oke. Semua udah finish, skin, pattern juga mungkin sudah nggak banyak berubah gitu ya. Size juga mungkin kalau nambah per tahun udah nambah 2-3 cm Ya. aja gitu, udah lambat lah ya. Jadi kan sudah nggak ada yang misteri lagi dari ikannya. Iya, iya. Tinggal kita lihat ikan yang berhasil sampai ke size itu kondisinya gimana. Pertama sih body ya, tetap kita lihat body. Kedua lihat skin quality. Nah skin quality ini macam-macam deh ya. Ada ikan yang udah usia 5 tahun, 6 tahun tapi kok saya rasa kulitnya tuh masih shining, masih halus. Merahnya tuh juga Masih padat gitu iya, ya. ibaratnya Sankei tebel. misalnya ya. Sankeinya sisik tapi kok kayak Doitsu gitu, halus gitu. Oh. Merahnya dalam gitu ya. Nah itu kan skin ya. Nah ketiga pattern. Tetap kita lihatnya 3 itu sih. Ya, I see, I Ya. see. Nah, terakhir nih kok soal ikan. Mm. Tadi kan kalau Koko ngomong ada juga ikan orang Koko beli nih, Ya. yang bagus deh. Mm-mm. Kejadian ke Koko gak? Oh Apa ini ikan habis juara, ada yang nawarin? Kalau yang nawar ada. Ada yang dilepas gak? Nggak Nah ada. itu pertanyaan. Sejauh ini nggak ada yang, belum ada lah yang saya lepas. Iya, iya, iya. Mendingan, biasanya ya, kalau saya ngobrol sama orang-orang kayak Koko gini ya, Ya, itu lebih suka hibain aja daripada ngejualin si ikan. benar. Bener gak? Justru kalau hibah beberapa udah dihibah ini. Cuma kalau ikan show gitu ya, terus ada yang nawar, saya belum pernah lepas sih sejauh ini. Ya, Nggak tahu ya. nanti ya, cuman sayang karena kan masing-masing ada historinya ya. Bahkan sampai pensiun juga, Benar, kalau bisa benar. jangan dilepas gitu Betul. Ikan orang pun yang kita adopt pun ada historinya sendiri kan. ya. Jadi selain memang karena bagus, juga kedua bagian dari saya belajar juga. Karena kan saya turun show juga bukan yang sudah lama 10 tahun, 5 tahun ya. Paling baru 3 tahun belakangan. Ya, ya. Jadi tujuan saya izin adopt ikan punya orang tuh saya mau pelajari. Kenapa dia bisa kayak betul, gitu? Kenapa ikannya tuh bisa bagus, di sisi mananya bagusnya. Jadi saya tuh pengen, kan ibaratnya orang tuh kalau mau bedain duit palsu kan bukan belajarin 10 jenis palsunya. Ya, Jadi dia mesti belajarin betul-betul duit aslinya nih apa, ya, ya. sehingga yang di luar itu ya berarti kan palsu gitu ya. Benar.
benar. Ya mungkin prinsipnya gitu sih. Saya mau lihat ikan-ikan bagus tuh model gimana, sehingga nanti aware gitu. Kalau ini agak kurang di sini, di situ tuh kita aware gitu. Artinya ada kekeliruan juga buat orang yang ngomong, lu kalau memulai dengan ikan yang biasa-biasa aja ya deh. Kalau lu berhasil baru jadi. Itu keliru juga tuh, karena seharusnya belajar dari yang bagus. Ya. Kita bisa bikin dia memang perfect lah ya, maksimal gitu ya. Ya. Itu baru terbukti tuh. Betul. Ibarat kalau bola, Koko ikutin bola gak sih? Sedikit. Sedikit. Ya. Fans apa kok? MU. Biasa yang berat. Sedikit. Nggak ada fans, Nggak ada fans. Ngikutin aja. Gitu. Kalau ibarat bola tuh orang ngomong kayak Guardiola gitu ya. Oke. Koko pasti tahu. Itu jadi pelatih terbaik. Meskipun saya bukan fans dari klub-klub yang pernah dia bela, Ya. tapi orang ngomong kalau dia pelatih terbaik, latih dong tim bawah, tim cupu gitu kayak Ancelotti atau Mourinho gitu. Ya. Ya gak usah, dia bisa melatih yang bagus, mendominasi 4 tahun di Liga Inggris. Ya. MU bahkan hilang. Ya. Itu bisa kayak gitu, Betul, kan? Kurang lebih prinsipnya adalah mirip lah. pinter lihat, pinter keeping, itu juga dilatih dengan dari ikan-ikan yang memang udah bagus gitu ya. Betul. Ya. Jadi semakin sering kita lihat yang bagus, Benar. semakin sense-nya juga lebih tajam ya untuk lihat ikan yang lebih bagus lagi. Karena ikan bagus tuh nggak ada satu-satunya gitu ya, nggak ada. Nggak ada. Di Jepang aja kan yang Grand Champion selalu tiap tahun ganti-ganti, selalu ada yang baru ya. Jadi kita cari yang terbaik dari yang baik-baik ini kan. Benar. Nah, itu kalau makanya ada manfaatnya juga kita keep ikan yang memang ada kualitas ya, supaya kita terlatih mengapresiasi koi ini dengan baik gitu. Nah, kalau kita terbiasa ya yang ala kadar, ya mungkin kebutuhan orang beda-beda ya. Ada yang customer restoran buat tamu, yang penting cepak dikasih pelet ngumpul kayak ikan lele kan. Dia kalau kasih ikan yang bagus orang lemparin nasi gitu kan juga pusing loh. Iya. Ya kan ada yang mungkin kepentingannya gitu lain ya. Beda. Tapi kalau buat hobi di rumah sih baiknya memang cari yang berkualitas lah. Setuju. Ya. Oke. Nah, terakhir auto feeder belum dipasang? Belum. Karena Fokusin masih puasa, ya. Oh, oke. Ya ini saya coba auto feeder dulu macam-macam lah ya. Karena kan dulu masih mending yang ekonomis. Emang pernah kok? Hah? Emang pernah. Dari dulu kan feeding ikannya juga udah intens ya. Ya. Cuman dulu tuh kendalanya saya pakai macem-macem lah merek apalah auto feeder ya. Kendalanya selalu nyangkut. Satu nyangkut. Kedua kendalanya tuh selalu motornya nggak kuat ya. Gitu. Jadi capek lah ya. Terus kemudian settingnya tuh nggak bisa sebegitu detail. Nah, pakai Fukusin ini happy lah udah. Karena motornya kan kuat, dia mau pelet kayak apa juga dia tebar aja gitu kan. Benar. Dan kita bisa setting juga kan. Betul, settingnya sangat detail gitu ya. Dan dia bisa aki, bisa adaptor gitu. Ada yang solar panelnya ya. Bisa adaptor juga gitu. Oke banget lah ini. Kalau Fukusin juga di Jepang kan breeder semua pakai inilah gitu. Jadi aman. Ya. Nanti tinggal kalau udah running well baru dinyalain lagi ya. Betul. Oke. Itu aja perbincangan kita kok. Thank you banget loh. Thank you. Ada yang mau disampaikan terakhir ke teman-teman penghobi atau ke teman-teman yang sering ikut kontes gitu? Apa ya? Ya inilah kalau fase saya ya dari mulai senang show tapi lama-lama penasaran untuk keeping. Nah kalau keeping kan aspeknya pasti ada airnya, ada makanannya yang harus betul-betul detail diperhatiin. Nah jadi ya taruh perhatian yang cukup besar lah untuk makanan gitu. Dan senang juga bisa ketemu DPD karena kan variasinya sangat banyak ya. Kita bukan disediain template gitu loh. Pokoknya WG semacam, color semacam, growth semacam. Udah satu, udah 3, udah terdikte gitu loh. Sementara kan kalau di JPD bervariasi ya. Benar. Jenis color aja berapa? Ada health-nya juga ada macam-macam jenis. WG-nya pun bukan pure WG orang diet gitu ya. Ada proteinnya juga lumayan tinggi gitu. Jadi
sangat diberikan kebebasan lah untuk orang bisa eksperimen ya dalam mengkeeping ikan gitu. Nah, saya rasa sih bagus dan rekomen ya untuk orang bisa coba, bisa pakai gitu. Ya, mungkin yang saya tambahkan adalah memang yang akan dirasakan bedanya ketika menggunakan JPD adalah ikan kita tetap terjaga kondisi kesehatannya, Bro. Basic ya keluarga Yoshida kan memang dulu JPD fokusnya bikin obat-obatan buat ikan. Baru mereka berkembang jadi pakan, dan sampai hari ini filosofinya Yoshida yang dijaga juga di JPD adalah ikan yang sehat, baru ikannya bisa maksimal gitu. Jadi fokus ke kesehatan ikannya dulu. Iya, setuju. Gitu. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan dari bincang-bincangnya kita. Kok mungkin kalau ada yang penasaran mau follow Koko aktif gak sih di sosial media? Oh ya, kalau Facebook Tesar Gusmawan, kalau Instagram Tesarg, TESARG. Ya. Dan sekali lagi ditekanin nggak jual ikan ya di sini. Jadi jangan mencari untuk jualan ikan, tapi mau nawarin ikan silakan. Oke, jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya kita. Ada di Facebook, Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube ya kita. Ini juga jangan lupa like, comment, dan share video-video kita. Semua sosial media untuk brand-brand kita juga lengkap di sini. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya Kiwan dan Tesar. Om Tesar. Dadah.